gimana nih Pak Ustadz? Silaturahmi. Oh, ngomong-ngomong udah punya pacar belum Pak Ustadz? Oh belum. Gimana kalau salah satu dari kami? Oh maaf ya ciwi-ciwi. Saya udah ditaruhin sama guru saya. Kalau santrinya gimana Pak Ustadz? Santrinya ya teruntuk kalian para jombloan jomblowati fisabilillah yang masih bingung mencari pasangan yang harusnya bagaimana. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Hibban, Rasul mengatakan, tungkihul mar'atu li arba'i li jamaliha wali maliha wali hasabiha wali diniha fadbar bidatitin taribat yadak. Tikahilah perempuan karena 4 hal. Yang pertama karena kecantikannya. Cantik itu penting karena hampir 24 jam kita bersama dia. Baru bangun dia, sebelum tidur dia. Jadi kalau jelek cepet bosen kita. Ternyata cantik itu tak menjadi ukuran. Karena cantik bisa dipoles dan cantik akan habis dimakan zaman. Bila zaman itu habis, maka hancurlah kecantikannya. Kedua, karena hartanya. Penting ini kekayaan. Orang-orang Bugis mengatakan, maka cari apa yang bisa kau dapat di sana. Tapi ternyata tidak boleh menjadi ukuran utama. Karena hidup seorang lelaki tak boleh digantungkan kepada mertuamu. Yang ketiga, turunannya. Oh, wajib kita ternyata mencari turunan yang baik, tapi tidak menjadi ukuran utama. Karena ada bapaknya seorang nabi, tapi anaknya pengkhianat. Siapa dia? Kanan, anaknya Nabi Nuh. Dan juga ada bapaknya pengkhianat, anaknya menjadi nabi. Siapa dia? Yaitu Nabi Ibrahim. Yang terakhir, karena agamanya. Fadfar bidatidin taribat yadak. Seandainya yang kamu cari agamanya, maka semuanya kamu dapat. Loh kenapa? Kalau agamanya yang kau pilih, maka engkau akan dapat semuanya. Walau dia tidak cantik, tapi baik agamanya dan akhlaknya, maka mempercantik dirinya. Dan dia tidak kaya, tapi agamanya baik, maka dia memperkaya dirinya. Dan dia bukan keturunan yang baik, tapi akhlak, tutur kata, dan agamanya baik, maka dia memperbaiki keturunannya. Dia tidak kaya, tapi akhlaknya dan agamanya begitu baik, maka itu memperkaya dirinya. Maka intinya dari hadis ini, wahai santriyin wal santriat, carilah yang paling penting agamanya. Kalau kita udah mendapat agamanya yang baik, maka semuanya kita dapatkan. Ada kisah yang sangat menarik. Inilah kisahnya. Mana ini? Aku nggak punya teman. Udah pacar 3 mutusin semua. Orang tua entah kemana. Uang jajan 8 bulan gak dikasih. Kemana ya teman-temanku? Woi. Hai bro. Hai. Lagi pada ngapain bro? Lagi ngobrol. Ustazah. Hai bro, kita kan udah nggak ketemu 60 tahun. Jadi kangen masa-masa SMP ya. Jadi kamu pekerjaannya sekarang apa Julia? Mancing. Kalau Julita? Kerjaan proyek. Kalau Irma? Nyari pakan. Oh, kalau Ocha? Alhamdulillah aku masih belajar di pesantren. Alhamdulillah. Masih pada jomblo nggak nih? Masih. Kabar-kabarnya nih, ada ustadz sama santri-santrinya nanti mau lewat loh. Kita godain yuk. Ayo. Woi bro, itu ustadznya udah datang. Mana? Itu. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam.
Mana nih Pak Ustadz? Silaturahmi. Oh, ngomong-ngomong udah punya pacar belum Pak Ustadz? Oh belum. Gimana kalau salah satu dari kami? Oh maaf ya ciwi-ciwi. Saya udah ditaruhin sama guru saya. Kalau santrinya gimana Pak Ustadz? Mana para santri mau nggak? Nggak tahu, bingung Pak Ustadz. Mau, belum bisa ngaji. Nggak mau, ceweknya cantik-cantik semua. Cak, kok kamu tadi nggak ikut godain Pak Ustadz sama santri-santrinya? Enggak lah, aku masih menuntut ilmu, belajar, mau memperbaiki diri. Kata Pak Ustadzku, jodoh itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawan-kawan, aku mau menikah Kapan? tanggal 43. Sama siapa? Sama siapa? Sama Ustadz yang kalian godain kemarin. Meninggal. Itulah tadi kisah perempuan yang solehah dan mendapatkan pasangan yang soleh. Sebelum kita bertemu dia, mahramnya itu diri kita. Apa kata Nabi? Afu ta'ifu nisaikum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga untuk kalian. Jadi, kalau kita pengen pasangan orang yang soleh, maka perbaiki diri untuk menjadi orang yang soleh maupun solehah. Kalau kita pengen dapat yang pintar, jangan lupa kita juga harus rajin belajar. Kalau kita pengen dapat orang yang menjaga pandangannya, maka kita pun harus menjaga pandangan kita. Kita pengen mendapat orang yang pemalu, yang rajin, maka kita pun harus menjadi orang yang pemalu kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kita harus menjadi orang rajin. At-tayyibina bit-tayyibat. Orang baik akan ketemu dengan yang baik. Lah, Pak Ustadz, ada teman saya, orangnya rajin, tapi jodohnya pemalas. Ini pengecualian. Ini menjadi ujian bagi dia, tapi juga kebanyakan yang baik bertemu dengan orang yang baik. Bila tidak bertemu dengan orang baik, sedangkan dia baik, di situ ada ibadah yang luar biasa. Ingat pula, al-jaza min jinsil amali. Pembalasan itu bagaimana amal kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah dan mendapatkan pasangan hidup bukan hanya di dunia dan melainkan ada kehidupan nanti di akhirat. Kayak gini, kayak kan direkam salah.